Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Anak sekalian, sekarang pertemuan kedua. Karena mestinya ini pertemuan ketiga, karena hari Rabu yang lalu kalian mengambil buku, jadi ini pertemuan kedua. Sementara kelas lain pertemuan ketiga sudah selesai, bahkan IPA 3 sudah, nanti rencananya hari ini ulangan karena Pak Presiden selesai. Oke, meskipun video sudah saya kirimkan, tapi tetap saya terangkan. Hari ini sama dengan yang lalu, saya terangkan lanjutan kemarin, nanti ini juga saya rubah jadi video. Jadi ini tahun ini saya ngajarnya sistem begitu. Yang kemarin itu videonya dulu, sekarang tidak, nerangkannya dulu, videonya belakangan. Oke, saya tampilkan dulu. Oke, PPT ini sudah tampil ya? Halo? Halo? Sudah ya? Sudah ya? Oke, kalau sudah. Pertemuan pertama kita telah membahas dulu itu struktur alat-alat pernapasan sampai pada pernapasan internal eksternal. Sekarang kita membahas prosesnya. Jadi kita membahas prosesnya, proses pernapasan. Nah, untuk proses pernapasan, mari kita lihat ini. Oke. Kelihatan yang sudah saya tampilkan ini? Halo? Iya, Pak. Halo, oke ya. Coba kita lihat bagaimana gerakan dari peralatan ini kalau proses bernapas. Sebelum saya gerakkan, perlu saya ulang sedikit. Ini otot perut atau diafragma. Kemudian ini tulang-tulang rusuk, rib itu ya. Kemudian ini paru-paru, yang ujungnya itu ada alveolus. Nah, ini nanti akan terjadi udara keluar atau udara masuk. Itu proses bernafas. Kalau udara masuk namanya inspirasi. Nanti ada yang gambar masuk ini ya, inspirasi. Kalau di tempat senam itu inhale, itu dari kata inhalasi. Maka di senam-senam di TV itu kan ada exhale, inhale, exhale, inhale kan gitu. Itu kata dari inhalasi, itu udara masuk. Bahasa lainnya inspirasi, udara masuk dari luar via hidung, yang benar jangan lewat mulut sampai ke paru-paru. Itu inspirasi atau inhalasi. Nah, kalau udara keluar, jadi semisal kamu nyebul, itu ya, nyebul, itu dari paru-paru sini via mulut boleh, via hidung boleh keluar. Itu namanya ekspirasi atau ekshalasi. Nah, ini masih ada yang gabung nih ya. Mohon maaf ini. Kasihan kalau nggak izinkan. Oke, saya ulang lagi. Ini kalau gabungnya itu mengganggu. Oke. Masih tampil gambarnya ini? Halo? Halo? Iya, Pak. Oke, saya harus selalu ngecek begitu karena tadi kan saya keluar untuk mengizinkan temanmu yang baru masuk. Saya takut ini nggak tampil lagi kan gitu. Jadi kalau nggak saya cek, saya lupa ngecek, terus yang saya omong dengan yang ditampilkan nggak cocok, kamu langsung protes ya. Karena saya keluar masuk untuk meladeni teman kamu yang
baru masuk tadi. Kalau baru masuk nggak diizinkan kan dia nggak bisa ikut, nggak bisa gabung kan gitu ya. Paham ini yang saya maksudkan? Halo? Iya, Pak. Oke, jadi saya ulang tadi, proses masuknya udara namanya inspirasi dari luar ke paru-paru. Kemudian nama lain inspirasi itu adalah inhalasi. Proses keluarnya udara dari paru-paru keluar ke sana itu ekshalasi atau ekspirasi. Itu belum apa-apa, itu masih pelajaran SMP SD. Nanti baru tertukar di sini itu dihitungnya gitu. Oke. Nah, sekarang bagaimana itu keluar masuk? Perhatikan ya. Ini saya mainkan, saya play. Nah, saya play ya. Oke. Masuk, keluar. Masuk, keluar. Masuk, keluar. Oke, bisa nggak dilihat tadi? Masuk, keluar. Halo? Bisa. Oke, kalau bisa ya. Udara tadi yang masuk itu kan digambarkan dengan warna. Coba diamati. Masuk, keluar. Masuk, keluar. Yang masuk saya gambar dengan warna apa tadi? Biru. Biru. Yang keluar? Yang keluar? Ungu. Ungu. Oke, berarti sudah tahu ya. Oke, sekarang coba dilihat ya. Coba dilihat. Ketika udara itu keluar masuk, maka semua ini tidak ada yang diam. Jadi paru-parunya berubah, tulang rusuknya berubah, otot perutnya atau diafragma berubah. Jadi tiga-tiganya. Jadi bernapas itu memang pelakunya paru-paru, tapi nyatanya nggak bisa itu satu tok. Jadi harus ada gerakan tulang rusuk, harus ada gerakan otot perut atau diafragma, baru merubah paru-paru ini membesar atau mengecil. Oke, sekarang dilihat satu persatu ya. Dilihat satu persatu. Dilihat paru-paru tok. Jangan dilihat yang lainnya. Paru-paru ini saja. Oke, saya klik. Paru-paru tok ya. Besar, kecil. Itu saya ngomongnya. Besar, kecil. Nah, ini kan paru-parunya kan membesar, mengecil kan gitu. Oke. Membesar, mengecil. Itulah paru-paru. Saya tanya, jadi kalau bernapas paru-parunya berubah bagaimana? Halo? Membesar, mengecil. Membesar, mengecil. Oke. Sudah ketemu. Sederhana saja. Jadi kalau kita bernapas, paru-paru kita berubah membesar, mengecil. Sekarang ini, diafragma atau perut. Perhatikan, jangan lihat yang lain sekarang. Ganti. Kalau tadi ini sudah ketemu membesar, mengecil, sekarang ini. Diafragma. Coba dilihat. Nah, diafragmanya. Nah, oke, saya tanya. Gimana diafragmanya ini? Naik turun. Naik turun. Nah, oke. Kalau naik turun, sekarang coba dilihat di layar. Lihat di layar, badan saya kelihatan? Halo? Ya, kelihatan. Oke, kelihatan. Sekarang semua anak tirukan saya. Apa? Tangannya nyentuh di perut. Kayak saya begini. Semua anak. Sudah belum? Sudah. Sudah. Kalau sudah, kemudian kamu ngomong menyentak seperti saya. Gitu. Ayo tirukan. Gitu. Halo? Halo? Sudah? Sudah dijalankan? Halo? Halo? Sudah, Pak. Sudah. Gimana? Gimana waktu kamu bilang tadi? Perutnya diam apa bergerak? Bergerak. Nah, sekarang ditirukan lagi saya. Tetap ini ditempelkan begini. Tapi ngomongnya ditahan lama. Gitu. Ayo. Oke, sudah. Gimana perutnya? Nekan apa kendor? Tetap. Kalau gitu. Perutnya bagaimana? Bagaimana perutnya? Kan perutnya kan tetap ya kan gitu ya. Oke, itu bukti. Bukti apa? Bukti ini.
Sekarang yang ketiga. Yang ketiga ini. Perhatikan, yang kita lihat ini. Yang kita lihat ya. Apa? Tulang rusuk. Coba kita lihat. Jadi kalau ini tadi jawabannya kalau otot perut itu turun naik gitu. Kalau paru-paru tadi ini itu ya membesar mengecil, membesar mengecil. Nah sekarang ini tulang rusuk ini. Tulang rusuk. Dilihat tulang rusuknya ya. Oke, tulang rusuknya sekarang naik turun. Naik turun. Nah, begitu. Oke? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Halo? Tidak, Pak. Oke, kalau tidak saya ditunggu sebentar, saya tak mengambil tali rafia sebentar. Oke, saya lanjutkan. Halo? 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 Bisa dilihat gambar saya sekarang? Halo? Bisa. Oke. Bisa. Nah, tali rafianya bisa dilihat? Bisa. Oke, jadi nanti begini ya. Tali rafia itu dipakai ngukur dada kita begini. Nah, begini. Ini ya, dipakai ngukur ini. Terus apa? Orang disuruh nyebul. Jadi disuruh nyebul, kemudian disuruh nyedot. Nanti panjangnya ini akan berbeda, gitu. Diukur nanti berapa senti. Nah, jadi begini. Misalnya saya disuruh nyedot. Nah, sudah. Saya batasi ya. Ini nyedot tadi. Nah, saya batasi. Apa nyebul? Maksud saya. Ini nyebul. Sekian ini. Mulai dari sini. Saya batasi sampai di ujungnya sini. Kemudian sekarang saya menghirup, ya menghirup. Perhatikan, saya sekarang menghirup. Kalau tadi nyebul, sekarang saya menghirup. Nah, sekarang ini batasnya. Perhatikan. Nah, ini nanti anak perempuan tahu gunanya. Lah, perhatikan. Jadi ini batasnya bisa dilihat ini ya sebentar. Saya naikkan. Ini batasnya, terus ini batasnya, terus ini yang dari sini ujungnya. Gitu. Apa artinya? Nah, sebentar. Ini kalau di sekian ya sekian. Nah, ini panjangnya itu nggak sama dengan ini. Jadi ukuran dada kita itu bisa membesar, bisa mengecil. Nah, sekarang saya tunjukkan ini rahasianya anak perempuan itu. Kalau pilih pacar itu ya, bukan berarti kamu pilih laki-laki yang tinggi, besar, kekar itu fisiknya bagus, bukan. Yang fisiknya bagus itu bagaimana? Selisih antara waktu dada itu suruh nyebul sama suruh nyedot. Jadi suruh nyebul berapa, suruh nyedot berapa. Kalau selisihnya banyak, itu laki-laki itu fisiknya bagus gitu. Halo? Halo? Ya. Halo? Oke? Tahu maksudnya ya? Oke, jadi perhatikan. Nah, jadi ini tadi bernafas itu seperti itu. Saya ulang, paru-paru membesar mengecil, otot perut naik turun, tulang rusuk naik turun. Itulah proses bernafas. Nah, sekarang perhatikan. Nah, ini ya.
Jadi bernafas itu nanti, kalau tadi animasinya sudah, seperti ini. Air move in, udara masuk. Ini namanya inspirasi atau inhalasi. Air move out, udara keluar. Ini namanya ekspirasi atau ekshalasi. Nah, keadaannya dilihat ini. Kalau air masuk, dada orang itu harus besar. Air ini udara ya, bukan air ya. Udara masuk, itu dadanya ini besar. Kenapa? Ini diafragma itu turun. Nanti disebut kontraksi turun. Kemudian tulang rusuk ini naik. Jadi ini turun, ini naik, maka paru-paru itu nggak ada yang nekan, longgar, membesar dia. Begitu. Sekarang yang ini. Kalau ini naik, diafragma naik, berarti kan nekan paru-paru. Terus tulang rusuk ini turun ke sana, juga nekan paru-paru. Jadi dadanya mingkup seperti ini. Paru-paru ditekan dari bawah iya, dari samping iya, akhirnya mengecil, udara keluar. Nah, begitu. Nah, kemudian biasanya di buku itu dihitung sendiri-sendiri. Apa? Jika paru-paru ini membesar mengecil gara-gara ditekan ini dan diinggati atau tidak ditekan, maka disebut pernafasan perut. Saya ulang. Jadi kalau perubahan besarnya paru-paru itu dipengaruhi oleh diafragma ini yang naik dan turun disebut pernapasan perut. Tapi kalau paru-paru itu dipengaruhi oleh naik turunnya tulang rusuk disebut pernapasan dada. Oke, sampai di sini siapa yang bertanya? Halo? 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 Halo, ada yang bertanya? Halo, kok nggak ditanggap? Ini gimana ini? Halo? Halo? Nggak ada yang tanya ya? Halo? Tidak. Oke, kalau nggak ada yang tanya, saya lanjutkan. Kalau nggak ada yang tanya, nah, ini tadi pernapasan dada, pernapasan perut tadi perinciannya seperti ini ya. Diingat-ingat. Nah, inspirasi atau inhalasi. Nanti pasti bahasnya 3. Apa? Bagaimana tulang rusuk, bagaimana diafragma, bagaimana paru-parunya. Ini panjang, lebar seperti ini, saya singkat saja. Oke, saya singkat nanti. Saya mulai dari ini ya. Apa? Inspirasi, tulang rusuk. Nah, otot tulang rusuk kontraksi, otot perut kontraksi, paru-paru membesar. Itu singkatnya. Paru-paru membesar, ini besarnya udara masuk. Gambarnya ini. Kalau dilihat dari depan, kemudian gambar ini yang dilihat hanya otot perut saja. Otot perut turun, paru-paru besar. Kalau ini otot perut naik, paru-paru kecil. Nah, jadi yang dihafalkan, kalau udara masuk, pasti nanti otot rusuknya kontraksi, otot perutnya juga kontraksi, paru-parunya besar. Nah, kalau udara keluar, ini kata kuncinya, otot rusuknya relaksasi, otot perutnya juga relaksasi. Nah, cuma di sini nanti otot perut itu kalau relaksasi naik, terus otot antar tulang rusuk kalau relaksasi tulang rusuknya malah turun sebaliknya. Jadi kalau ini tulang rusuknya naik gitu. Kalau dilihat dari depan maksudnya ya. Oke, kita lihat dari depan. Nah, ini dilihat dari depan, nah begini. Jadi ini tulang rusuk yang naik. Ini tulang rusuk yang turun, ini otot perut yang naik. Jadi kalau otot perut naik, tulang rusuk turun. Tapi nanti keterangannya otot-ototnya baik ini maupun ini
relaksasi semua. Sekarang yang ini, kalau tulang rusuknya naik, kemudian otot perutnya turun, terbalik. Tapi ini namanya sama dua-duanya, disebut kontraksi. Jadi kata kunci itu, kalau ada kontraksi, udara masuk. Kalau ada relaksasi, udara keluar. Gitu. Oke? Ada yang ditanyakan? Halo? 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 Tidak, Pak. Oke, tidak. Oke, nah sekarang bagaimanakah pertukaran O2 dengan CO2? Oke, perhatikan. Pertukaran O2 dengan CO2 pertama itu antara alveoli dengan darah. Itu pertama. Nah, nanti pertukaran O2 dengan CO2 itu antara darah dengan sel-sel tubuh. Nah, jadi ini di alveoli. Oke, sekarang saya tunjukkan animasinya dulu. Oke, animasinya dulu ya. Nah, ini. Play. 60. The presence of moisture in the lung results in reduction of the PO2 to 104. Fresh air entering the Saya berhentikan dulu. Apa yang merah ini? O2. Dari mana? Fresh air, udara segar di luar. Nah, udara segar di luar itu kalau dihitung oleh orang fisika punya tekanan 160. Tekanan itu sama dengan jumlah. Kemudian kita lihat, saya singkat. Nah, tekanan O2 di paru-paru kita, di alveolus itu 104. Jadi kalau di sini 160, di sini 104, tinggian di luar, maka masuk. Oke, itu proses bernapas inspirasi tadi. Saya teruskan. Fresh air entering the lung carries carbon dioxide with a PCO2 of 0.3. Saya hentikan. Di udara juga ada CO2, tapi jumlahnya sedikit, 0,3 CO2. Maka boleh jadi CO2 itu masuk. Padahal CO2 itu tidak dikehendaki itu nanti, tapi tetap ada yang masuk. Nah, nanti kalau ada orang menghisap asap, maka CO2 yang masuk lebih banyak lagi. Makanya orang bisa meninggal di kebakaran itu walaupun orangnya nggak terbakar misalnya. Kalau dia ada di ruangan yang penuh dengan asap, dia akan meninggal karena CO2-nya banyak. Kira-kira gambarannya begitulah orang yang merokok. Merokok itu memasukkan CO2 gitu ya. Saya lanjutkan. The carbon dioxide delivered to the lung from the blood raises the PCO2 to 40. At the arterial ends of the pulmonary capillaries, oxygen diffuses from the air in the alveoli. Nah, dalam keadaan normal, perhatikan, di alveolus O2-nya banyak. Di pembuluh darah kita O2-nya sedikit dalam keadaan normal. Saya ulang. Di alveolus O2-nya banyak dari luar tadi, dari hidung. Di darah kita sedikit O2. CO2 di alveolus kalau normal sedikit, di darah banyak. Apa yang terjadi? Perhatikan. Into the blood and carbon dioxide diffuses from the blood into the alveoli because of differences in partial pressures. Nah, ini yang terjadi. Karena di sini O2 banyak, di sini sedikit, maka O2 ke sana. Saya gambar warna merah. Karena di sini CO2 banyak, di sini sedikit, ini normal, keadaan normal ya, maka CO2 ke sana. Nanti terus dibuang keluar. Inilah tukar-menukarnya, perkara jumlahnya yang banyak sedikit itu. Jadi ini keadaan normal. Kalau nggak normal, misalnya ada kebakaran, nah itu tidak normal. Misalnya orang kena COVID sekarang ini nggak normal. Ininya dirubung virus sehingga O2-nya nggak bisa masuk, lah sudah, itu ya. Kena COVID sekarang itu. Ini yang keserang virus itu. Oke, saya teruskan. Itu tukar menukar pertama. Tukar menukar berikutnya,
As a result of diffusion at the venous ends of the pulmonary capillaries, the PO2 in the blood is equal to the PO2 in the alveoli, and the PCO2 in the blood is equal to the PCO2 in the alveoli. With no differences in partial pressure, there is no more net movement of oxygen or carbon dioxide. Oxygen diffuse. Saya hentikan dulu. Jadi darah dari paru-paru tadi ke jantung. Dari jantung nanti pergi ke seluruh tubuh. Ini pembuluh darahnya, dalamnya ada darah, ini sel-sel tubuh. Ini gimana? Terserah. Di kaki, di tangan, di usus, di apa saja. Sekarang terjadi lagi tukar-menukar antara O2 dengan CO2 di darah dan di sel. Kalau tadi antara di paru-paru dengan darah, sekarang antara darah dengan sel. Gimana prosesnya? Nah, kita lihat. Out of the arterial ends of tissue capillaries into the tissue fluid, then into the cells, and carbon dioxide diffuses out of the cells into the tissue fluid, then into the blood because of differences in partial pressures. Nah, jadi di sel ini banyak zat CO2 biru itu. Dari mana asalnya? Nanti dibahas di kelas 3. Diumpamakan ini CO2-nya 46, O2-nya 20. Ini tekanannya itu ya, jumlah. Terus di sini O2-nya 40. Padahal di sini 20. Maka O2 yang 40 itu akan pergi ke yang 20. CO2-nya di sini 45. Di sini 46. Maka tinggian yang 46, maka CO2-nya ke sana. Ini tukar-menukar di sel-sel tubuh. Oke, sampai di sini urusan ini selesai. Nah, sekarang saya melanjutkan. Ini pelajarannya didesain cepat. Nanti kalau kurang paham, dipelajari videonya lagi. Oke. Halo? Halo? Iya, Pak. Ya, Pak. Oke. Dilihat ini, gambar apa ini? Ini gambar pembuluh darah. Mana pembuluh darahnya ini? Ini dindingnya, ini dibuka gitu. Nanti di dalam pembuluh darah itu apa? Ada cairan namanya darah. Cairan darah itu merah ke kuning-kuningan. Merahnya itu sel darah merah. Nah, ini yang komponen padat. Kuning itu plasmanya darah, komponen cair. Nah, apa yang mau dipelajari di sini? Posisi O2 dan CO2 yang campur di darah itu. Nah, nanti O2 dan CO2 itu di darah itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia nempel di sel darah merah sini. Nempel, ini sel darah merah. Jadi ini O2. Terus yang biru ini CO2. Jadi tanda biru itu CO2, tanda merah O2. Jadi kalau orang misalnya bibirnya kebiruan, itu berarti dia kebanyakan CO2. Kalau bibirnya merah, bukan karena mistik ya, itu kebanyakan O2. Sekarang saya tanya, saya nggak tanya bibiris. Muka orang yang marah, membiru apa memerah? Merah. Memerah. Itu berarti banyak O2 dikirim ke muka. Begitu. Muka orang yang ketakutan. Itu, apa mukanya? Ketakutan. Pucat ya. Kan gitu. Bukan biru tapi pucat. Muka orang yang tenggelam. Apa? Memerah, pucat apa membiru? Muka orang yang tenggelam, bibirnya itu. Halo? Biru. Membiru. Kalau kamu renang bibirnya orang biru ya. Itu tanda kurang O2, kebanyakan CO2. Oke, saya ulang. Jadi O2 nempel di sel darah merah, CO2 nempel di sel darah merah. Kemungkinan yang kedua, O2 dan CO2 itu nggak nempel di sel darah merah.
apa? Terurai di airnya darah sini, namanya plasma. Nah, itu posisinya O2 dengan CO2 yang ada di pembuluh darah yang nanti akan bergerak ikut darah itu. Jadi O2 dengan CO2 bergerak bersama darah, posisi dia bisa nempel di sel darah merah, bisa terurai di cairannya darah atau plasma. Gitu ya. Sampai di sini paham? Jadi di dalam darah kita itu ada apa? O2. O2. Ada apa? CO2. Nah, sekarang ini nak ya, sekarang ini kalau kamu nanya-nanya sama siapa itu mumpung lagi rame, orang yang dites PCR, PCR itu ya, tes apa PCR itu yang kamu tahu? Halo? Tes untuk mengetahui apa PCR yang lagi rame sekarang ini? Halo? Halo? Ada yang tahu nggak? Halo? Suara saya didengar apa enggak ini? Halo? Halo? Loh, kok nggak ada yang nyaut? Oke, tes PCR itu tes yang apakah orang kena COVID apa tidak itu ya. Nah, ternyata di lembarannya itu saya sudah baca karena ada anak saya yang 1 bulan yang lalu kena COVID itu ya. Di lembarannya itu ada juga keterangan yang lain, apa? Kadar oksigen. Jadi tes PCR itu selain dia positif apa negatif, masih ada penentu lain lagi, apa? Kadar oksigen. Itulah kenapa kalau kadar oksigennya tinggi, orang itu sama rumah sakit sudah nggak usah dirawat di rumah sakit, itu karena nggak parah. Yang parah kalau kadar oksigennya rendah, itu. Jadi di tes PCR itu ada keterangan kadar oksigen. Kalau kadar oksigennya di sini rendah, berarti paru-parunya nggak fungsi, gitu kira-kira, kan gitu. Oke, saya teruskan ya. Jadi ini sekarang. Nah, ini jumlah-jumlah O2 tadi sama CO2. Nah, apa tujuan bernapas? Menyediakan pasokan O2 untuk tubuh kita, untuk sel-sel kita. Terus membuang CO2, ini tujuan bernapas tadi kan. Nah, nanti di udara itu akan ada 78% nitrogen di udara sekitar kamu ini ya. Ada gas oksigen 21%. Ini yang kita perlukan, ini tidak. Ini udara normal begitu. Terus alveolus kita, nah, alveolus itu yang mendil-mendil tadi, ini saya ulang. Nah, ini alveolus 1. Dan masih bisa dibaca. Nah, ini merendil-merendil ini alveolus, itu jumlahnya 300 juta. Jadi alveolus itu 300 juta. 300 juta. Nah, di 300 juta itulah pertama kali terjadi tukar-menukar O2 dengan CO2. Nah, orang yang kena COVID, ya alveolusnya itu yang pertama nggak fungsi. Kena virus itu ya. Sehingga nggak bisa nyedot O2, sehingga O2 di darah rendah. Itu yang menimbulkan kematian. Oke, berikutnya. Nah, sekarang nempel-nempelnya tadi. Perhatikan nempel-nempelnya tadi. Pertama yang saya bahas oksigen. Tadi oksigen itu satu nempel di sel darah merah. Berapa? Ini 98%. Di bagian apa? Sel darah merah ada bagian bernama hemoglobin, disingkat Hb. Terus yang sekitar 2% ada di cairan, di plasma. Kalau bingung, saya ngulang ke sini lagi, bentar. Nah, jadi O2 ini 98 ada di sini. Oke, sebentar saya tolongnya itu siapa baru masuk itu. Aisyah Ananda. Oke. Masih tampil PPT saya ya? Halo? Iya, Pak. Oke, jadi menurut data tadi
oksigen itu 98% nempel di darah ini, di sel darah merah. Yang 2% di airnya ini. Itu nanti. Itulah maksud tulisan ini tadi. 98 di sel darah merah. Yang 2% di plasmanya. Nah, yang 98 ini nanti di darah ada di mana saja gitu, dibagi dua. Apabila darahnya pergi ke daging atau ke otot, maka disimpan di sana. O2 tadi nanti namanya oksimioglobin. Oksi itu dari kata oksigen, mio itu otot, globin itu Hb, hemoglobin. Nah, jadi otot atau daging itu mengandung oksigen, mengandung hemoglobin, makanya warnanya merah. Gitu. Daging kan warnanya merah. Kalau ada daging warnanya putih, berarti oksigennya rendah. Itu. Jadi coba saya tanya, dagingnya ikan bandeng sama dagingnya sapi, lebih merah mana? Halo? Sapi. Berarti dagingnya sapi lebih banyak mengandung hemoglobin gitu. Dagingnya ikan salmon, sama-sama ikannya sekarang, dengan bandeng, mana yang lebih merah? Salmon gitu ya. Dagingnya tongkol sama bandeng, mana yang lebih merah? Tongkol apa bandeng yang lebih merah dagingnya? Halo? Halo? Tongkol kan gitu ya. Kalau daging kan kalau bandeng kan putih itu dagingnya ya. Jadi kalau putih itu berarti rendah oksigennya. Oke, sekarang berikutnya yang 98 tadi sebagian disimpan di otot, nanti sebagian tetap di darah. Gak masuk ke otot. Yang tetap di darah namanya oksihemoglobin, begitu. Oke, sekarang ngomong yang CO2. Nah, ngomong yang ini, CO2 ini. Apa janjinya tadi? Sebagian nempel di sel darah, sebagian ada di cairannya. Kita lihat perinciannya. CO2. Ini nanti saya terangkan nanti. CO2. Nah, ini CO2. CO2, 7% CO2 di plasma. 7%. Kemudian 2-3% di darah, hemoglobin. Saya ulang, 7% di plasma, 2-3% di darah. Kemudian 70% di plasma. Loh, kok 2 kali? Ya, berarti kalau di plasma ada 2. 70 sama 7, 77. Berarti yang di darah, yang di sel darah hanya 23. Supaya nggak bingung, perhatikan. Saya kembali ke sini. Nah, jadi nanti CO2 itu, yang 23 ada di sini, nempel di sel darah merah. Yang 23. Yang 77 ada di cairannya ini, ada di plasma ini, untuk CO2. Nah, yang 77 itu ada di cairan ini, dibagi 2. Apa? Perhatikan, dibagi 2. Nanti ini tinggal ngapalkan toh. Apa? 7% itu dalam bentuk diikat oleh air begini. CO2 plus H2O, H2CO3. Ini namanya asam karbonat. Jadi darah kita itu berarti asam, kecut. Karena ngandung ini. 7%. Yang 70%, nah, tetap di plasma. Tapi bentuknya nggak seperti ini. Apa? HCO3-. Ini 70% paling banyak. Apa ini? Kalau ada min, ada plus, itu namanya ion. Jadi darah kita itu ada ionnya, ada strumnya gitu ya, ada muatannya gitu. Itu. Oke. Saya singkat, cekak bingung. Oksigen 98 itu di sel darah merah. 2% di plasma. 98 dibagi 2, tetap di darah sebagian pergi ke otot. Terus apa ini saya tadi janji ini?
Ini bentuk ikatan kalau dengan darah. Sel darah merah mengandung bahan kimia namanya Hb. Kalau dia mengikat O2, nah ini reaksinya jadi HbO. Di mana ini ngikatnya? Di paru-paru. Jadi darah kalau pergi ke paru-paru, nanti dia ngambil O2, pulangnya bentuknya seperti ini. Gandeng gitu ya. Terus darah yang pulang dari paru-paru pergi kemana? Ke jantung, terus kemana? Ke sel. Nanti O2 dilepas oleh darah. Jadi Hb ini sel darah merah, O2-nya itu O2, nanti ini dilepas menjadi seperti ini. Sehingga Hb terpisah, O2 terpisah, O2-nya diberikan ke sel gitu. Ini bentuk ikatannya. Gak usah ribet-ribet, pokoknya ngapal-ngapalkan ini aja gitu, gampang. Oke? Nah itulah pengangkutan CO2 dan O2. Oke? Ini sudah tadi. Oke, saya hentikan dulu. Siapa yang bertanya? Halo? 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 Halo, siapa yang bertanya? Ada nggak yang bertanya? Halo? Halo? Kok nggak ada yang nyaut nih? Suara saya terdengar apa enggak? Halo? Suara saya nyampe apa enggak? Halo? Begini ya. Kamu mungkin ada yang cepat keluar lagi karena takut kuota. Habis ini dikasih kok kuota sama sekolahan. Entah besok, entah kapan itu ditransfer. Kemarin sudah saya opera-opera itu. Belum tak? Kuotanya belum dikasih? Belum. Insya Allah besok dalam minggu-minggu ini. Dalam minggu-minggu ini ya. Kemarin sudah dibicarakan kok. Kan bicarakan, nggak usah takut kehabisan kuota. Nanti akan selalu dipantau oleh sekolahan. Kalau minggu kemarin lepas, sudah saya ingatkan kok. Hari ini sudah saya tegur. Gitu. Banyak anak-anak kehabisan kuota, saya bilang begitu. Sehingga takut mengikuti pelajaran gitu. Kemarin anak kelas 3 itu ikut pelajaran saya cuma 9. Terus banyak anak itu yang ngakali. Begini saya nggak didengarkan, ditinggal gitu. Oke, saya lanjutkan ya. Halo. Ya, Pak. Oke, nah si akeh sing ngrungokno itu. Oke, bisa dicek ini. Masih tampil PPT saya? Ya, Pak. Ya. Oke. Saya minta Ajeng, tolong dibaca yang atas sendiri saja. Halo, Ajeng. Ya, Pak. Ayo dibaca. Tergantung ukuran paru-paru, kekuatan bernapas, dan cara bernapas. Nah, apa Ajeng yang diceritakan tergantung itu? Apa yang tergantung dengan ukuran paru-paru? Kamu pahami apa? Halo, Ajeng? Kalau ada kalimat seperti ini, apa yang tergantung pada ukuran paru-paru? Apa? Cara bernapasnya, Pak. Oh, bukan cara bernapasnya. Judul atas itu apa? Apa judul atas sendiri itu? Volume udara pernapasan. Nah, volume itu jumlah ya. Jumlah udara pernapasan. Jadi udara pernapasan itu bisa dihitung. Nanti besar jumlahnya, sedikit banyaknya. Satu tergantung pada ukuran paru-paru. Kekuatan bernapas, cara bernapas. Itu ya. Jadi kalau orang paru-parunya besar, otomatis jumlah udaranya banyak apa sedikit? Halo? Halo, banyak apa sedikit? Banyak. Banyak. Oke, sekarang saya tanya Arindian. Yang lain diam dulu sebentar. Arindian. Halo, Arindian? Ya, Pak. Oke, baca nomor 2. Dapat diukur dengan spirometer. Nah, apa yang diukur dengan spirometer itu? Volumenya. Volumenya.
Jadi udara itu bisa dihitung. Alatnya namanya spirometer. Pak, saya nggak punya spirometer. Bagaimana ngitung udara itu? Bisakah saya? Bisa, nak. Kamu ngitung udara itu bisa. Caranya ada dua. Cara pertama, saya naik ke atas. Nah, cara pertama ini, mudah-mudahan. Bentar ya. Cara pertama ini, saya terangkan. Pakai gambar yang pertama dulu. Nah, ini cara pertama. Apa? Kamu niup lembungan, seret, sebesar ini. Kemudian ambil lembungan lain, kamu isi air sebesar ini. Besarnya imbang sama. Kemudian airnya tadi kamu hitung. Apa? Dihitung di gelas berapa cc, itu sama dengan ini. Itu cara yang pertama. Paham kira-kira? Paham? Halo? Nah, jadi cara yang pertama pakai dua pelembungan. Pelembungan yang satu ditiup, besarnya segini. Pelembungan yang lain diisi air, besarnya harus sama dengan ini. Nanti airnya yang dihitung. Nah, sekarang cara ngitung yang kedua, nggak pakai alat spirometer, ya. Bisa kamu, nah, bisa, ngitung bisa. Bentar, cara ngitung yang kedua. Jadi kita sampai ini ya. Sekarang cara ngitung yang kedua begini. Oke. Lihat saya. Bisa dilihat ya? Halo? Bisa, ya. Oke. Tapi jangan pakai gelas seperti ini. Gelas yang ada di lab yang ada cc-cc-nya itu. Terus bagaimana? Nah, gelas ini diisi air yang ada cc-nya di lab itu. Misalnya pakai gelas yang 200 cc, plug diisi 200 cc. Kemudian kita pakai selang, selangnya dimasukkan ke gelas ini, terus kita sebul. Saya tanya, kalau gelas ini diisi air, disebul, akan bagaimana? Halo? 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 Ngikutin nggak ini? Putus-putus Pak suaranya. Oh, putus-putus. Oke, pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Ya, jadi kamu bisa ngukur pernapasan itu jumlah udaranya pakai gelas. Diisi air. Paham? Halo? Paham. Paham. Diisi air. Gelasnya yang ada ukurannya di lab itu gelas ukur yang ada senti-senti. Ngerti maksudnya? Halo? Oke. Kemudian kamu ambil selang plastik kecil, dimasukkan ke sini, ke dalam airnya di gelas, terus disebul. Jangan disedot, disebul. Saya tanya, kalau habis disebul, maka air yang ada di gelas ini akan bagaimana? Keluar gelembung-gelembung. Keluar, disebul yang kuat. Kalau ini penuh, airnya akan bagaimana? Tumpah apa tidak? Ya, tumpah. Nah, tumpah kan? Jadi kalau ini misalnya full, kemudian airnya tumpah, berapa airnya yang tumpah itu, nanti kan ini ada selisihnya. Digantikan udara kan begitu, ngerti maksudnya? Jadi kalau misalnya ini full, kemudian ini turun, nah segini misalnya, jadi asalnya full segini, turun segini, maka segini ini adalah udara yang kamu tiupkan tadi itu. Paham kira-kira ya maksudnya? Paham. Oke. Alhamdulillah. Jadi begitu, ini ya mohon maaf kurang sempurna karena kita nggak ketemu. Ya, kalau langsung nyaman itu gampang. Itulah cara mengukur udara pernapasan. Nah, sekarang udara pernapasan itu ada model apa saja? Perhatikan. Nih, nah, saya cepet-cepet aja ke sini. Ini istilah udara pernapasan. Ini grafiknya kalau mesin. Pertama, bisa ini dibaca ini? Coba saya mau cek. Sally Ayuning. Halo, Sally Ayuning.
Halo, Sally Ayuning. Iya, Pak. Coba ini kamu baca. Seret ini. Dalam keadaan Ini dok loh. udara Sally, yang tebel ini dok. Ini. volume tidal. Volume tidal. Oke. Terus ini. Komplementer. Oke. Terus ini. Udara Ini nih. suplementer. Suplementer. Terus ini. Udara residu. Terus ini. Kapasitas total. Oke. Itulah macam-macam udara yang masuk ke tubuh kita. Saya ulang, ada volume tidal, ada komplementer, ada suplementer, ada residu, ada kapasitas total. Saya terangkan satu-satu. Ini udara-udara ini kalau digambar di grafik, di monitor layar komputer seperti ini. Di rumah sakit itu. Nah, begitu ya. Saya mulai. Volume tidal. Apa itu? Udara bernafas jika kalian santai. Duduk, tidak ngapain-ngapain, dengarkan musik, nyantai, kelempas, kelempus, itu bernafas santai namanya ya. Apa nanti? Itu disebut volume tidal. Berapa? Kurang lebih 500 ml atau 500 cc, setengah liter. Kemudian kamu disuruh lari, naik tangga 10 kali, apa disuruh skot jam apa-apa gitu ya. Maka kamu kan nafasnya ngos-ngosan itu. Nah, kalau ngos-ngosan itu nanti bukan santai namanya. Nah, ngos-ngosan ada dua. Apa? Masuk inspirasi namanya komplement. Keluar namanya suplemen. Saya ulang ke atas. Pak, tidal tadi keluar masuk. Iya, sama. Tidal itu juga keluar masuk, santai, keluar, santai, masuk, santai. Jadi kelempas-kelempus itu tadi. Berapa? Baik keluar maupun masuk sekitar 500. Nah, sekarang kalau kamu disuruh lari, disuruh skot jam sekian kali, maka bernafasnya ngos-ngosan itu. Itu nanti disebut komplement kalau masuk, suplemen kalau keluar. Berapa kalau kita bernafas yang kuat itu? 1500. Jadi kamu bernafas ngos-ngosan itu nanti baik keluar maupun masuk 1500 gitu ya. Ini bernafas kuat gitu. Berikutnya, apa paru-paru kita itu bisa kehabisan udara gitu? Tidak bisa. Saya ulang, apa paru-paru kita itu kehabisan udara? Tidak bisa. Kalau kehabisan, mati. Nah, jadi di paru-paru kita itu selalu ada udara. Jadi kamu nyebul misalnya sekuat-kuatnya, itu sampai kamu nggak kuat, di paru-parunya masih ada isinya. Namanya udara residu. Gitu ya. Ini. Saya ulang. Udara tidal bernafas santai. Udara komplement bernafas kuat-kuat masuk inspirasi. Suplemen udara bernafas kuat-kuat, nafas ngoyo keluar inspirasi. Residu udara yang tertinggal di paru-paru sebelum orang itu mati, itu maksudnya ya. Nah, kemudian nanti ini ditotal. Udara yang bisa masuk ke tubuh ini nanti ditotal 1500 tambah 500 tambah 1500 gitu. Itulah udara yang bisa menghuni paru-paru kita, namanya kapasitas total. Jumlahnya 3500 gitu. Saya ulang. Udara tidal bernafas santai 500. Udara komplement bernafas kuat-kuat masuk 1500. Udara bernafas kuat-kuat keluar suplemen 1500. Kemudian udara residu yang ada di paru-paru meskipun sudah disepul habis kelihatannya, kecuali mati ya. Jadi paru-paru kita selalu isi udara, itu namanya residu. Besarnya 1000.
Kapasitas total udara yang bisa dimasukkan total ke paru-paru 3.500. Oke, paham ya? Paham? Ada berapa macam udara? Ada berapa macam udara? 4. Apa saja? Volume tidak. Komplementer, udara residu. Kurang 1 apa? Kapasitas total, gitu ya, gitu. Oke, sekarang saya terangkan kegunaan udara residu. Perhatikan, udara residu, kegunaannya. Ini apa nak namanya? Alveolus. Nah, jika orang itu hidup, maka alveolusnya itu meringkil-meringkil seperti ini. Karena apa? Isi udara, nggak bisa habis. Itulah residu. Jika orang mati, maka ini seperti pelembungan yang kelempet, mimpes, nggak ada apa-apanya itu. Itu berarti udara residunya nggak ada, kan gitu. Saya ulang ya. Jika orang itu hidup, maka paru-parunya pasti ada isi udaranya. Minimal, itu namanya residu. Kalau sampai di sini kosong, belum nggak ada udaranya, maka paru-paru nggak meringkil-meringkil begini, nggak mendil-mendil. Tapi kayak kain. Kayak kain gitu ya, melebar kayak kain, nggak melentu gitu, gampang-gampangnya kan gitu ya. Nggak ada airnya jika orang itu, nggak ada udaranya jika orang itu mati. Nah, sekarang apa gunanya? Gunanya nanti autopsi. Saya tanya, kalau ini ya ada udaranya, terus dimasukkan ke air, nanti airnya dari sana bisa nggak masuk ke sini? Halo? Ini kita umpamakan pelembungan, ini ada udaranya, kemudian kita benamkan ke kolam. Bisa nggak pelembungan yang begini ini kemasukan air? Halo? Halo, bisa apa tidak? Halo? Saya ke orang aja karena nggak ada yang nyaut ini. Jihan Marta. Halo Jihan? Halo Jihan? Halo Jihan? Halo? Oke, Jihan nggak bisa. Afiatul Anisa. Halo Afiatul Anisa? Halo? Oke. Siti Humairo. Halo? Kok keluar semua ini? Suara saya masih didengar apa enggak? Dengar, Pak. Oke, kok enggak nyaut semua? Oke, Sita, kamu itu yang jawab itu. Siapa itu? Siti Humairo. Oke, Siti Humairo. Saya tanya, tadi kok diam saja? Siti Humairo. Nah, saya tanya ya. Jadi ini paru-paru kita. Paru-paru kita ini pasti ada udaranya seperti ini. Kalau nggak ada udaranya, ini nanti seperti kain, melebar, tipis, melempis gitu ya. Nah, kalau itu mati berarti orangnya. Sekarang saya tanya, paru-paru yang berongga begini bisa nggak kemasukan air, Siti Humairo? Yang berongga? Ya, yang berongga begini bisa nggak kemasukan air? Kamu jawab aja, bisa apa tidak? Bisa. Bisa. Nah, jadi kalau paru-paru begini bisa kemasukan air. Tapi kalau paru-parunya ini melempis, nggak ada udaranya, nggak bisa kemasukan air. Apa nanti gunanya? Nah, gini. Jadi orang hidup ini paru-parunya berongga begini, ada udaranya, bisa kemasukan air. Kalau orang mati, ini betul-betul penyet seperti kain, nggak bisa kemasukan air. Apa gunanya? Begini. Kemarin kan ada kecelakaan itu di Jakarta itu ya. Nah, kemudian ada isu, wah orang ini di pesawat tadi hidup, dia mati di dalam laut kelamaan ketolong sehingga mati. Coba nolongnya cepat, masih hidup mungkin. Nah, ada isu begitu misalnya. Ini dokter nggak bisa ditipu. Caranya melihat paru-parunya. Karena apa? Paru-paru orang hidup seperti ini. Kemudian kalau dia kecemplung laut, kemudian mati, maka airnya masuk.
Kalau paru-parunya orang mati nggak seperti ini, kecemplung laut ya airnya nggak masuk. Oke, saya tanya, paham apa enggak dengan omongan saya itu? Siapa tadi? Bulan Adelia. Halo Bulan. Halo Bulan. Ya Pak. Oke, saya tanya, ada mayat diperiksa oleh dokter, paru-parunya tidak ada airnya, maka dokter menyimpulkan orang itu mati di darat apa mati di air? Saya ulang. Jadi ada orang mati diangkat dari air, terus dokter kepingin tahu dia itu matinya di luar dimasukkan ke air apa matinya di air gitu kan, diperiksa oleh dokter pakai paru-parunya ini. Kebetulan paru-parunya nggak ada airnya, maka kesimpulannya dokter akan berkesimpulan orangnya mati di darat apa mati di air? Bulan? Darat. Di darat, begitu ya. Jadi nggak bisa ditipu dokter nanti. Jadi dokter nggak bisa ditipu itu. Nanti akan ketahuan. Nah, kalau paru-parunya ada airnya, maka orangnya itu matinya di air. Waktu dia mengembuskan nafas, airnya masuk gitu. Oke, paham sampai di sini ya? Nah, itulah namanya udara respirasi, udara residu. Oke. Nah, sampai di sini pelajarannya ini akan habis. Tinggal sedikit ini. Perhatikan. Nanti habis ini kamu pergi ke GCR untuk ngunduh tugas. Nah, ini terakhir sudah, supaya nggak lama-lama. Tadi Bulan, sekarang Mela Dewi. Halo Mela Dewi. Halo Mela Dewi. Kelamaan. Sylvia Fitri Amelia. Halo Sylvia. Iya Pak. Halo, oke. Sylvia apa Mela ini? Sylvia. Sylvia, oke. Bisa dibaca nak tabel ini? Bisa nggak dibaca tabel ini? Ini Pak, apa punya saya tuh nggak muncul ini barusan. Nggak muncul? Iya, tadi kan saya keluar masuk, soalnya nggak muncul. Oh, ya sudah. Kalau nggak muncul nggak bisa ditanya. Saya nggak nanya. Siti Wulandari. Nah, begitu jujur nggak apa-apa. Halo Siti Wulandari. Iya Pak. Di layar kamu muncul nggak ini? Muncul. Oke. Ini tulisan apa? Manusia. Ini. Wedel. Wedel. Wedel itu kalau nggak tahu orang kita bilang wergul. Wergul itu yang seperti musang itu di air yang makan ikan itu ya. Nah itu kayak berang-berang itu loh ya. Ngerti maksudnya? Ngerti ya? Halo? Iya. Oke, sekarang perhatikan ini. Manusia menyimpan udara di paru-parunya 36%. Menyimpan oksigen di paru-parunya 36%, di darahnya 51%, di ototnya 13%. Wergul menyimpan oksigen di paru-parunya 5%, di darahnya 70%, di ototnya 25%. Paham? Sylvia? Tadi siapa Sylvia yang saya tanya ini? Halo? Sylvia ya? Pak. Sekarang saya tanya. Siti Wulandari. Halo, apa? Halo? Siti Wulandari, Pak. Oh, Siti Wulandari. Mohon maaf. Siti Wulandari ya. Kamu tadi masuknya nomor 7, nomor 11. Nomor 5, nomor berapa? Nomor 13 tadi absennya kamu urutankan. Saya tanya Siti Wulandari. Manusia ini kalau disuruh nyelam dibanding wergul itu kuatan wergul. Tadi manusia nyelam misalnya 15 menit sudah nyembul untuk bernapas. Kalau wergul bisa 1 jam tenggelam di air. Padahal dua-duanya sama-sama bernapas dengan paru-paru. Sekarang menurut ini ya, kamu jawab. Mengapa wergul itu bisa tahan di dalam air walaupun bernapas dengan paru-paru? Jawabannya pakai angka-angka ini. Siti Wulandari, ayo.
Halo? Apa jawabannya Wulandari? Pakai angka-angka ini dimaknai. Halo, Siti Wulandari? Halo? Dengar nggak suara saya? Halo? Kok hilang Siti? Hei. Sudah, yang lain yang bisa. Halo? Yang lain? Halo? Waduh. Rehilda, halo Rehilda. Iya, Pak. Oke, dilihat ini saya terangkan sekali lagi. Ini cara menyimpan oksigen. Ada dua makhluk hidup, manusia dengan wedel. Dua-duanya ini nyimpan oksigen di cara-cara ini. Dua-duanya bernapas dengan paru-paru. Manusia menyimpan oksigen 36 di paru-paru, 51 di darahnya, 13 di otot. Kemudian ada hewan wergul, itu nyimpan oksigen di paru-paru cuma 5%. Di darah 70, di otot 25. Pertanyaannya, inilah yang bisa dipakai jawab mengapa wergul itu lebih bisa nyelam dalam air lebih lama. Apa jawabannya? Halo? Bisa apa enggak? Karena Bapak. Iya ya, kenapa? Karena darahnya itu, Pak. Karena? Darah Weh, saya tanya, yang 36, 5%, 70 ini keterangan apa tadi? Kan sudah saya terangkan tadi. Keterangan apa? Halo? Oksigen. Jadi oksigennya disimpan di paru-paru 36 manusia. Wedel disimpan di paru-paru cuma 5. Terus oksigen disimpan di darah 51 manusia. Nah, di otot 13. Lah, wedel nyimpan oksigen di darah 70, di otot 25, di paru-paru cuma 5. Itulah jawaban mengapa manusia itu nyelamnya sedikit. Karena apa? Begini, perhatikan ya, yang lain semuanya. Paru-paru oksigennya lebih banyak di paru-paru. Sehingga kalau di paru-paru habis, maka dia harus cepat bernafas. Sedangkan wedel di paru-paru cuma 5%. Ada di mana? Ada di otot, ada di darah yang banyak. Sehingga nggak apa-apa di paru-paru sedikit, atau di otot banyak, di darah banyak. Sehingga lama menyelamnya. Kalau di otot ini sudah habis, baru dia minta ke paru-paru. Kan begitu. Kalau ini enggak, ini habis, cepat habis, langsung minta paru-paru, kan begitu. Oke? Bisa dipahami ya? Nah, oke. Nah, sampai di sini pelajarannya ini habis sudah. Kemudian, halo pengumuman ya. Halo. Yang lain dengar apa tidak? Untuk pertemuan yang akan datang, ulangan. Yang belum saya terangkan apa ini, judul ini, kelainan dan gangguan pernafasan. Kamu baca sendiri di buku paket ada. Asma, paru-paru, TBC, itu gejalanya apa saja, dibaca sendiri. Terus, habis ini apa yang kamu kerjakan? Ini masih jam 8, jam 9 ya. Nanti kamu unduh tugas, kamu kerjakan. Kalau nggak selesai, dikerjakan malam nanti. Diunduh di mana pekerjaannya? Di GCR. Jadi diunduh di GCR pekerjaannya ada, nggak usah membuat format. Karena itu Google Form, tinggal ngisi saja. Dan mudah, pekerjaannya mudah. Dengar yang lainnya, paham apa tidak? Paham. Oke, jadi ini saya habiskan sampai di sini. Kemudian habis ini kamu ke GCR ya. Ke GCR. Melihat di sana apa tugasnya, diunduh, dikerjakan.
Kemudian jangan dikirim di WA, ya tetap di GCR itu, kan Google Form, begitu ya. Oke, saya akhiri pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai di sini. Kalau ada yang kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, iki lho lek tugas GCR yo, Bu. Nah, aku iki gak uwet iki san lho. Loh, nggak selalu tugas di Google Fokus kelas motor nilainya enggak? Yo enggak. Enggak, lek ulangan. Jadi ini iki. Sampai lupa pilihan ganda. Iki wis pekerjaane arek-arek di sana. Jadi Anissa pekerjaannya arek-arek. Kok ora sini situ-situ. Iya, situ-situ nih. Nah, kan. Tapi kan menghindari untuk sing difoto mangko. Ngono lho maksudku. Iki Google Form. Tak dengar lagi. Aku mulai gawe ya. Nah, iki ulangan respirasi, tugas ekosistem. Kok kau iki. Ndurung dikerjakan. Ada langsung di kono. Iya, iya, wis tak anu. Lek gawe yo, gawe. Google dokumen kan iki. Nah, aku gawe. Gawe anyar iki. Gawe anyar iki. Mau dikirim. Respirasi. Sedang respirasi. Tapi lihat gambar kudu jimpeng. Sifat gak senggak ini sih. Nah, ini kan beti ya aku. Nah, ini beti ya. Seret. Langsung aku pakai mau. Iya. Ctrl C. Yes. Nah, gini kan. Ctrl V. Lah, gitu ya. Gambar mangko kan gak iso. Gak masuk kan gambar. Gambar ini kudu aku golek gambar. Karena itu mangko tutup JPEG. Aku golek gambar. Ini. Respirasi. Ini gambar. Kira-kira ini lagi lihat copy ini Ctrl V. Nah, wis kan, tadi kan wis ini kok saiki tak pakai nang arek-arek iki bagi. Nanti judulnya ini simpan. Nah, salin link. Nah, terus aku nang iki GCR tugas. Nah, kan begitu. Tugas 1. Sekarang itu estimasi. Petunjuk kerjakan di format ini, jangan dirubah. Tambah link kan enggak? Link wis tugaskan wis. Kaisar ada motor. Kaisar. Kamu itu arek. Kaisar yang itu Kaisar.
Guys, kudu ngerjakan dhewe. Iya ya dikerjakan kayak gini wis. Kowe iki diunduhkan nambah arek. Saiki buktine ya. Tak dedelno. Arek sing wis ngerjakno. Sing ngerjakno. Plek IPA 3. Room tugas respirasi. Nah, iki harus ngerjakan. Iya, aku tugas ngono. Iya, iku Cuma tugasnya aku kan gak kayak sama ngono markuan. Jadi peluang misalnya moto kayak koncone ngono kan gak bisa. Iki gak iso, gak moto wis. Ya ngerjakno dhewe iki ngono. Nah, iki tak koreksi marang. Tak kirim kan. Nah, iki ngoreksi ini. Koreksi ini iki. Sret, trachea bronkus bronkus tulang rusuk diafragma bener kabeh. Koreksinya ambek Google dokumen ini juga. Leka guys, iya leka guys dibalik. Nah, ini koreksi ini. Jelaskan keadaan bagian pernapasan paru-paru, respirasi mengembang dan paru mengecil sehingga udara di luar masuk. Diafragma kontraksi, tulang rusuk kontraksi, udara masuk. Bener kabeh. Jelaskan pengertian udara tidal pernapasan. Udara residu, udara yang masih terisi dalam paru-paru setelah mengeluarkan nafas maksimal. Udara yang dapat dimasukkan secara maksimal setelah bernafas normal. Udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal setelah inspirasi normal. Nah, ini aku gak senang ini. Oke. Wis. Tak tandai, berarti masih keliru. Selesai. Oke. Oh, gak ada nilai ya? Loh, turun. Ini nilai, Bu. Nah, ini nilai ini. 90. Oh, salah pembidu. Kembalikan. Ini syarat ini nilai. Iya lah, aku jadi iso nggak ada nilai itu, cuma ini aku manual alumni. Bisa. Ini berapa? Untuk bukaan baca. Nah, bisa ngomong, gue harus 10. Untuk apa yang dijodoh, puas itu tuh apa yang tak sesuatu. Kawan tahu keterangan.